Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Dalam sejarahnya dan fakta hingga saat ini, Indonesia hanya mengakui 6 agama resmi. Dari keenam agama ini, tentunya memiliki sejarah panjang dan tokoh-tokoh paling penting di balik berdirinya sebuah kepercayaan yang diyakini mampu mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Tak bisa dipungkiri hal ini tercatat di dalam kitab suci masing-masing. Namun meski demikian, tak semua umat beragama memahami ada sebuah fakta unik, di mana setiap agama memiliki sosok pengkhianat yang tercatat dalam sejarahnya. Dan berikut ini adalah 6 sosok pengkhianat paling bengis dalam sejarah agama di dunia yang mungkin baru kalian sadari sekarang. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya ya. 1. Yahudi. Yahudi merupakan cikal bakal dari lahirnya agama Samawi, yaitu Kristen dan Islam. Meskipun orang Yahudi sendiri enggan disebut Yahudi sebagai sebuah agama, namun karena masyarakat dunia sudah mengenal pola agama, kadung menyebut dan menggolongkan Yahudi sebagai sebuah kepercayaan. Tentu saja semua orang tahu bahwa Musa dianggap sebagai nabi terpenting dalam Yudaisme atau pendiri agama Yahudi. Dalam sejarah kitab suci Yahudi yaitu Tanakh atau Perjanjian Lama, dicatatkan bahwa Musa adalah nabi yang membebaskan dan memimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir selama 400 tahun. Musa harus melewati berbagai macam rintangan untuk membebaskan bangsa Israel, mulai dari hampir dibunuh saat bayi hingga dikejar-kejar oleh Fir'aun. Iya, Fir'aun adalah pengkhianat paling bengis dan orang yang sangat memusuhi Musa dalam sejarah agama Yahudi. Bahkan Fir'aun tak hanya memperbudak Israel, ia juga mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Atas kesombongan Fir'aun, ia tewas bersama tentaranya saat mengejar Nabi Musa bersama bangsa tawanannya saat itu yang berhasil kabur dan bebas dari perbudakan Fir'aun. 2. Kristen. Agama Kristen merupakan sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran, hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia yang menebus manusia dari dosa. Dalam sejarahnya, Yesus Kristus merupakan sosok sentral dalam kitab suci umat Kristiani. Dalam riwayat hidupnya, Yesus Kristus mengalami berbagai macam penolakan sejak memulai pelayanannya. Penolakan ini bisa dikatakan cukup bengis, mulai dari ditolak di tanah kelahirannya sendiri atau Nazaret, hingga Yesus Kristus harus mengalami penyiksaan sadis sebelum akhirnya ia mati di atas kayu salib. Namun di balik fakta kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, ada kronologi pengkhianatan paling kejam yang dialami oleh Yesus Kristus. Ya, sosok pengkhianat itu adalah Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid Yesus Kristus. Seperti yang dicatat pada Injil Yohanes, jauh sebelum Yudas berkhianat, Yesus sudah menyebut bahwa salah satu dari muridnya adalah iblis. Terbukti Yudas Iskariot bekerja sama dengan orang-orang Farisi dan imam-imam untuk menangkap Yesus Kristus. Setelah penangkapan itu, Yesus Kristus kemudian diadili dan akhirnya dihukum mati dengan disalibkan. Sementara itu muridnya yang berkhianat yakni Yudas Iskariot menyesal, lalu melemparkan uang perak yang diterimanya ke dalam bait suci, kemudian pergi bunuh diri dengan cara gantung diri. Sedangkan Yesus Kristus sebagaimana yang tercatat dalam kitab suci dan catatan sejarah, pasca kematiannya, ia bangkit pada hari ketiga dan akan datang untuk kedua kalinya. Itulah mengapa dasar iman umat Kristiani yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan, dan juga kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. 3. Islam. Agama dengan jumlah penganut terbanyak nomor 2 ini juga punya catatan sejarah yang menarik. Peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW memulai dakwah pertamanya kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah Rasulullah SAW ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam atau umat Islam dan orang-orang yang belum masuk Islam. Dalam sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW, ia memiliki banyak musuh dan pembenci,
Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay sendiri dikenal sebagai pentolan pengkhianat di masa Rasulullah. Bukan hanya itu, ia juga dicap sebagai orang yang munafik, yaitu suka berdusta dan mengingkari janji. Hal ini terjadi ketika Abdullah bin Ubay akan diangkat jadi penguasa Madinah. Pamornya kalah dan memudar begitu Muhammad SAW hijrah ke kota tersebut. Puncak kebencian Abdullah bin Ubay ketika di depan Nabi, ia mengaku beriman di hadapan Rasulullah. Namun di balik itu, ia menjelek-jelekan Nabi dan umat Islam. Ia juga sering mengadu domba agar orang-orang menyerang para Muslim. Puncak pengkhianatan Abdullah bin Ubay terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dan pasukan sedang dalam perjalanan menuju ke Uhud untuk berperang melawan kaum Quraisy. Ia membelot dan membawa 300 orang bersamanya untuk bergabung bersama musuh. Jadi pasukan yang semula 1.000 orang berkurang jadi 700 orang. Banyak korban berjatuhan, termasuk para sahabat dan keluarga Nabi. Akibatnya, pasukan Muslim pun mundur dan mengumumkan kemenangan kaum Quraisy. Hingga akhirnya Abdullah sosok munafik tersebut jatuh sakit dan meninggal dunia. 4. Hindu. Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi dan merupakan agama tertua yang masih dipraktekkan hingga saat ini. Hinduisme diketahui tidak memiliki pendiri atau awal waktu yang pasti. Juga berdasarkan ajarannya, tidak diketahui perkembangan pastinya sebagai sebuah sistem kepercayaan. Para penulis Weda diketahui hanya mencatatkan ajaran yang sudah ada atau muncul sebelumnya, sehingga tidak ada tokoh penting yang tercatat pada kepercayaan yang satu ini. Namun pada prakteknya, agama ini menyembah serta memuja dan mempercayai para dewa. Dewa yang paling terkenal pada saat itu adalah Trimurti, yang merupakan kesatuan dari 3 dewa, yakni Dewa Brahma atau Sang Pencipta, Dewa Wisnu atau Sang Pemelihara, dan Dewa Siwa atau Dewa Penghancur. Dalam ibadah dan fakta di lapangan, pemujaan kepada dewa-dewa tersebut diwujudkan dalam sebuah patung, serta kitab suci agama Hindu adalah kitab Weda. 5. Buddha. Agama Buddha mengklaim bahwa para penganut agama ini merupakan umat yang sudah telah sadar dan tercerahkan. Sejarah agama Buddha mulai dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai sekarang dari lahirnya Sang Buddha Siddhartha Gautama. Oleh karena itu, agama ini salah satu agama tertua di muka bumi yang masih memiliki ratusan juta penganutnya. Agama ini dicetuskan pertama kali oleh seorang kesatria bernama Siddhartha Gautama. Dalam perjalanannya, yakni setelah 100 tahun meninggalnya Siddhartha Gautama, agama ini terpecah menjadi 3 aliran, yaitu Buddha Mahayana, Buddha Hinayana, dan Buddha Tantrayana. Perpecahan ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran di antara penganutnya. Entah siapa sosok provokator di balik perpecahan aliran agama Buddha ini, sampai sekarang masih jadi tanda tanya. 6. Konghucu. Agama Konghucu sebenarnya diambil dari nama sosok mahaguru bernama Konfusius. Pria ini adalah sosok agung dan pengajar terkenal asal Tiongkok. Dalam pemeluk agama Konghucu yang dibawanya, Konfusius sering disebut sebagai nabi oleh penganut agama yang lahir pada 28 September 551 sebelum Masehi. Adapun pegangan atau dasar dari kepercayaan ini adalah berpusat pada moralitas pribadi yang baik. Setelah kematian Nabi Konfusius ini, para raja muda menggantikan dan memerintah agama Konghucu. Tentu saja kalian bisa menilai bagaimana perkembangan agama Konghucu saat ini. Apakah mengalami kemajuan atau sebaliknya? Dan tak bisa disangkal dalam sejarah tokoh-tokoh agama dunia, mereka berdampingan dengan para pengkhianat. Dan itulah rangkuman mengenai 6 sosok pengkhianat dalam sejarah agama di dunia. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk dituliskan di kolom komentar. And see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.